Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Ambarwati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin mengerjakan ujian tengah semester Statistik Bisnis 2. Untuk soal pertama itu melakukan pengujian statistik deskriptif pada data statistik deskriptif, dan kita akan menjelaskan hasil output dari statistik deskriptif. Sekarang kita langsung masuk ke SPSS. Di sini kita import data terlebih dahulu. Sebentar. Lalu kita klik Excel. Kita cari filenya. Kita tunggu sebentar. Lalu kita klik OK. Nah, di sini di kolom desimal kita ganti dulu jadi 0 supaya bilangannya itu berbentuk bilangan bulat. Kemudian di kolom data view, di sini jenis kelamin sudah kita transform melalui Excel. Di sini 1 itu untuk laki-laki dan 2 itu untuk perempuan. Sekarang kita beri label untuk jenis kelamin di kolom value. 1 itu untuk laki-laki, 2 itu untuk perempuan. Lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan membuat grafik. Grafik bar, yaitu pertama kita klik Graphs, kemudian Legasi Dialog, kemudian klik yang bar. Untuk ini kita pilih simple, dan data in card artnya kita pilih yang summary for group of case. Lalu kita klik define. Untuk kategori Axis kita masukin yang variabel jenis kelamin. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa jelaskan bahwa jenis kelamin itu mempunyai data 8 dan perempuan itu mempunyai data 7. Sekarang kita akan membuat grafik pie. Pertama itu kita klik graph, masih sama. Kemudian legasi dialog. Setelah itu kita pilih yang pie, summary for group of case, lalu klik define. Untuk define slice by-nya kita masih sama, pilih variabel jenis kelamin. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari grafik pie, di mana kita bisa jelaskan bahwa laki-laki itu mempunyai data 8 dan perempuan itu mempunyai data 7. Sekarang kita akan membuat grafik histogram. Pertama itu kita klik graphs, kemudian legasi dialog, lalu kita pilih yang histogram. Setelah itu untuk variabel kita masukkan variabel gaji. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa jelaskan juga bahwa gaji 160.000 sampai dengan 180.000 mempunyai data 2, dan 180.000 sampai dengan 200.000 mempunyai data 3, dan untuk 200.000 sampai dengan 220.000 itu mempunyai data 8, dan dari 220.000 sampai dengan 240.000 mempunyai data 1, dan dari 240.000 sampai dengan 260.000 itu mempunyai data 1 juga. Sekarang kita akan mendeskriptifkan statistik dengan cara klik analyze, deskriptif statistik, kemudian kita pilih yang deskriptif, lalu kita masukkan semua variabel. Lalu kita klik options, dan kita klik mean, sum, standard deviation, variance, range, minimum, maksimum. Untuk display ordernya kita pilih yang variable is, kemudian klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya untuk data deskriptif statistik. Kita bisa jelaskan bahwa jenis kelamin mempunyai data total data 15 dengan range-nya 1, minimum 1, maksimum 2, dengan sum 22, mean 1,47, standard deviation
0,516 dengan varians 0,267. Untuk usia mempunyai data 15 dengan range-nya 17, minimumnya 22, maksimum 39 dengan sum 469 dengan mean 31,27, standard deviation 5,934 dengan variance 35,210. Kemudian untuk gaji sama datanya, jumlah datanya ada 15 dengan range 85.000, minimum 160.000, maksimum 245.000. Kemudian dengan sum 302.800, untuk mean itu 201.866,67 dengan standard deviation 21616,352 dengan variance 46726666,7. Sekarang kita akan membuat deskriptif statistik frekuensi. Caranya masih sama. Pertama kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu kita klik yang frekuensi. Kita masukin semua variabel kecuali nama. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa jelaskan juga bahwa di tabel frekuensi untuk jenis kelamin ini mempunyai ada 2, laki-laki dan perempuan, dengan frekuensi laki-laki itu ada 8 dan perempuan itu ada 7, dengan persenan laki-laki itu 53,3 dan perempuan itu 46,7 dengan total frekuensi 15 dan persenannya itu 100%. Dan untuk usia di sini di mana 22 tahun itu mempunyai frekuensi 2 dengan persenan 13,3 dan seterusnya dengan total frekuensi 15 dan total persenannya itu 100. Kemudian untuk gaji di sini 160.000 mempunyai frekuensi 1 dengan persenan 6,7 dengan total frekuensi 16 dan persenannya itu 100. Sekarang kita masuk ke soal lagi. Sekarang langsung masuk ke soal 2, di mana kita akan melakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer. Kita akan menjelaskan apakah data tersebut reliable dan valid. Sekarang kita langsung masuk ke SPSS. Kita import datanya terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Untuk file of tipenya itu Excel. Kita pilih yang data kuesioner primer. Kita tunggu sebentar. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah datanya. Pertama kita ubah dulu kolom desimal supaya bilangannya berbentuk bilangan bulat. Nah, kita lihat ke data view. Di sini kenapa kolom nama ini 1, 2, 3 dan seterusnya? Karena nama itu bersifat privasi, jadi kita anggap aja kalau data itu 1, 2 dan seterusnya. Dan di sini ada kolom gender, ada kolom kelas. Di sini ada B01 sampai dengan B06, ini adalah variabel X1. Dan untuk M01 sampai dengan M05 ini adalah variabel X2 dan untuk W01 sampai dengan W07 ini adalah variabel Y. Nah, sekarang kita akan mentransform dulu untuk kolom gender di sini. Pertama kita klik transform, kemudian record into sum to variable. Kita masukin yang gender, lalu old and new. Untuk laki-laki itu 1, perempuan itu 2. Lalu kita add, kemudian kita continue. Lalu kita klik OK.
Nah, ini data gender sudah ke transform. Sekarang kita transform untuk kelas. Di sini sama caranya, klik transform, kemudian record into same to variable. Kita reset dulu. Kita masukin yang kelas old and new. Di sini untuk akuntansi A itu 1. Lalu kita klik add. Untuk akuntansi 2, akuntansi B itu 2. Dan untuk akuntansi C itu 3. Lalu add, kemudian continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini kan sudah ke-record datanya. Sekarang kita kembali ke variable view. Di sini langsung kita bisa ubah aja numerik. Kelasnya juga numerik. Nah, kalau sudah kita ubah ke bentuk numerik, kita akan langsung menguji validasi dan reliabilitas. Langkah-langkahnya itu, pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih scale, lalu kita pilih yang reliability analyze, kita pilih yang B01, B02, B03, B04, B05, B06. Ini adalah variabel X1. Nah, baru kita klik yang statistik. Setelah itu di descriptive for-nya ini kita pilih yang scale if item delete. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasil outputnya. Sebelum kita menjelaskan hasil output, kita ubah dulu untuk variabel X2 dan Y. Sama caranya, pertama klik analyze, scale, reliability analyze. Yang ini kita reset dulu. Kita masukin variabel X1, yaitu M01, M02, M03, M04, M05. Ini adalah variabel X2. Lalu kita klik statistik dan scale if itemnya kita checklist, lalu klik continue, lalu OK. Nah, sekarang untuk variabel Y, analyze, scale, reliability analyze, lalu kita reset, kita masukin yang variabel Y, yaitu W01 sampai dengan W07. Lalu kita klik statistik, scale if item delete, kemudian continue, OK. Nah, di sini adalah hasil outputnya. Di sini, nih. Untuk X1, datanya ini di sini valid karena total datanya itu ada 171 dengan persenannya itu 100, yang berarti data ini keolah semua. Dan untuk reliability statistik di sini Cronbridge alpha-nya itu 0,767, di mana 0,767 ini lebih besar dari 0,6, yang berarti data ini adalah data valid. Nah, untuk uji validasi kita lihat di data item total statistik di kolom correlate item total correlation. Di sini kita lihat bahwa datanya itu semua di atas 0,3.
yang berarti datanya ini bersifat pilot karena di atas 0,3 atau lebih besar dari 0,3. Nah, untuk X2 di sini sama, untuk datanya ini mempunyai data 171 dengan persenan 100 yang dimana bisa diambil kesimpulan bahwa data ini valid. Kemudian untuk di reliability statistik mempunyai Cambridge alpha 0,818 yang berarti 0,818 ini lebih besar dari 0,6, maka bisa dibilang data ini valid. Kemudian untuk pengujian validasi di sini untuk total item statistik di kolom correlate item total correlation, kita lihat datanya juga bahwa semuanya ini di atas 0,3 yang berarti data ini adalah valid. Dan untuk variabel Y di sini kita lihat sama datanya itu total data 171 dengan 100% dengan reliability statistiknya 0,778 di mana 0,778 ini lebih besar dari 0,6. Dan untuk pengujian validasi itu kita lihat di correlate item total correlation bahwa tidak ada yang di bawah 0,3. Mereka semua lebih besar atau data-data ini lebih besar dari 0,3 yang berarti data ini valid. Itu adalah penjelasan nomor 2 untuk soal nomor 2. Di sini nah, selanjutnya kita ke nomor 3 yaitu pengujian asumsi klasik untuk data primer, yaitu uji normalitas pada data kuesioner. Untuk soal nomor 2, apakah pada data tersebut terdistribusi normal? Dan yang ketiga, jika data tersebut terdistribusi normal, jelaskan dengan analisis grafik histogram, normal PB plot, dan one sample KS. Kita langsung masuk ke pengujiannya. Kita import datanya dulu. Tipenya kita ubah jadi Excel. Kita tunggu sebentar, lalu kita klik OK. Nah, ini dia datanya. Desimalnya kita ubah dulu jadi 0. Nah, ini kan udah. Sekarang kita lihat di sini. Kita langsung beri label aja untuk gender dan kelas di kolom value di sini. 1 itu untuk laki-laki. 2 itu perempuan. Lalu klik OK. Nah, kita langsung ubah aja tipenya jadi numerik. Nah, untuk kelas di sini kita ubah juga. Untuk 1 itu akuntansi A. 2 itu akuntansi B. 3 itu akuntansi C. Lalu tipenya kita ubah jadi numerik. Nah, kalau sudah kita transform, kita akan menentukan total variabel. Di sini itu ada 3 variabel. Yang pertama itu variabel X1 di mana itu B01 sampai dengan B06, dan untuk X2 itu M01 sampai dengan M05, dan untuk variabel Y itu ada W01 sampai dengan W07. Sekarang kita akan menentukan total variabelnya. Pertama kita klik transform, lalu kita klik compute variable, kemudian kita tulis total B, lalu kita pilih vocation group yaitu all, dan vocation and special variable itu kita
kita pindahin ke atas. Nah, di sini kita hapus dulu. Lalu kita masukin variabel X1, B01 sampai dengan B06. Nah, ini sudah, langsung kita klik OK. Nah, total B sudah ada. Sekarang selanjutnya total W atau total variabel X2. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kita ganti aja ini total X. Dan untuk variabel X1-nya kita hapus, kita masukkan yang variabel X2. Sampai dengan M05. Oke, kalau sudah langsung klik OK. Sudah, sekarang kita totalin yang variabel Y atau W. Dari W01 sampai dengan W07. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita kan sudah menentukan nih total data dari variabel masing-masing. Di sini untuk total M kita ganti jadi scale. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis grafik histogram dan grafik probability plot, tapi sebelumnya kita beri label dulu di sini untuk total B, M, dan W. Untuk total B itu kemandirian belajar. Untuk total M itu motivasi berprestasi. Dan untuk total W itu prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, kalau sudah, sekarang kita langsung masuk ke pengujiannya untuk grafik histogram dan probability plot. Pertama itu kita klik analyze, kemudian kita pilih yang regression, lalu kita pilih yang linear, untuk di define untuk di dependent kita masukkan yang variabel Y atau prestasi praktikum, dan untuk di independent kita masukkan yang kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Lalu kita klik plots, kita klik yang histogram dan normal probability plot, lalu kita klik continue, kita klik save, kita klik yang unstandardized, lalu kita klik continue. Di sini di residual ternyata. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Ini dia hasilnya sebelum
kita menjelaskan hasil outputnya, kita akan menguji dulu untuk pengujian one sample KS. Caranya itu pertama kita klik analyze, lalu kita pilih yang non parametric, lalu kita pilih legacy dialog, lalu kita pilih yang one sample KS. Kita masukkan yang understand design, kita pindahin ke test variable list, lalu kita klik normal, lalu kita klik OK. Nah, di sini hasil outputnya kita bisa jelaskan bahwa untuk histogram di sini kita lihat bahwa garisnya ini menutupi diagram-diagram batang di bawahnya, yang bisa dibilang kalau data ini adalah data yang normal. Kemudian untuk pengujian ppplot di sini kita bisa lihat bahwa garis sesungguhnya mengikuti garis normal dan satu sama lain ini saling berdekatan, yang bisa diambil kesimpulan bahwa data ini adalah data yang normal. Pengujian ppplot ini lebih handal daripada pengujian histogram. Dan untuk lebih menjelaskannya lagi dan untuk meyakinkannya lagi, kita makanya menguji one sample KS. Di one sample KS ini kita bisa lihat bahwa nilai aseptic total itu 0,74, yang berarti 0,74 ini lebih besar dari 0,5, yang berarti data ini adalah normal. Sekarang kita masuk ke soalnya lagi di sini. Untuk soal nomor 4. Nah, untuk ke pengujian selanjutnya ini, untuk nomor 4 ini, 4A, itu adalah pengujian one sample t-test, di mana pengujian one sample t-test ini mempunyai test value-nya itu 55, dengan pengujian hipotesis H0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan 55 kg. Dan untuk HA, nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB IRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Maka kita lihat hipotesis yang terbukti adalah apa. Sekarang kita langsung masuk ke SPSS-nya. Kita buka dulu SPSS-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita langsung import datanya. Kita pilih Excel. Kita cari filenya, yaitu data latihan one sample t-test. Kita tunggu sebentar. Lalu kita klik OK. Nah, di sini udah ada datanya. Untuk kolom desimal kita ganti 0 supaya bilangnya itu berbentuk bilangan bulat. Langsung ke pengujiannya. Pertama itu kita klik analyze, lalu kita pilih yang compare mean, lalu kita pilih yang one sample t-test. Kita masukin variabel berat badan, test value-nya kita pilih 55, lalu kita klik OK. Nah,
ini hasil outputnya. Bisa kita jelaskan di sini. Untuk total datanya itu ada 10, meannya itu 59 dengan standard deviation 7,379, standar error mean itu 2,33. Dimana mean 59 itu dengan 55 tidak beda jauh, maka kita anggap sama, yang bisa dinyatakan bahwa H0 itu diterima. Dan untuk yang one sample t-test di sini, untuk T-nya, T-table atau T-hitung itu 1,714 dengan degree of freedom 9, seek to tail 0,121, mean difference-nya itu 4 dengan lower minus 1,28, upper-nya 9,28. Di sini di pedoman selanjutnya kita menggunakan signifikasi. Kita lihat nih di signifikasi yang tadi sudah kita interpretasikan bahwa seek to tail-nya itu 0,121 dengan degree of freedom-nya itu kan 0,5 untuk standar SPSS. Maka seek to tail itu lebih besar dari 0,05. Maka H0 ini diterima dan H itu ditolak. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan T-table dengan kriteria. Nah, kita langsung lihat di sini T-table. Ini dia. Di sini kita buka dulu. Nah, untuk mencari nilai T-table itu rumusnya alpha dibagi 2 titik koma degree of freedom, di mana alfanya itu kan 0,05 dibagi 2 itu angkanya 0,25. Lalu kita lihat degree of freedom-nya itu di sini 9, dan kita lihat di T-table. Kita lihat di T-table. Di sini dengan degree of freedom 9 dengan 0,025 mempunyai angka 2,26216. Dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa T-hitung lebih besar atau H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Sekarang kita kembali ke soal. Berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa H0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Selanjutnya kita akan masuk ke soal berikutnya, yaitu pengujian two sample t-test, di mana untuk pengujian hipotesisnya itu H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Dan untuk HA itu kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok kelas 1A dengan kelompok 2 kelas B. Maka hipotesis yang terbukti adalah, sekarang kita langsung masuk lagi ke SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya. Tunggu sebentar. Nah, kita langsung import datanya. Tipenya kita ganti Excel. Kita cari yang two sample t-test atau independent t-test.
klik OK. Nah, di sini kita record terlebih dahulu untuk data kelompok. Pertama kita klik transform, record into same to variable. Kita masukkan variabel kelompok, old and new. Untuk tidak menggunakan Excel itu 1. Dan menggunakan Excel itu 2. Kita pastikan tulisannya sama, karena kalau tidak sama tidak akan ke record. Oke, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini datanya sudah ke record. Selanjutnya kita langsung masuk ke pengujiannya. Yang pertama itu kita klik analyze, lalu kita pilih yang compare mean, lalu kita pilih yang independent sample t-test. Kita masukin di sini yang kelompok dan kelompok sebelumnya kita beri label dulu di variabel view. Di sini kita ubah dulu tipenya ini menjadi numerik. Langsung kita ke pengujiannya, klik analyze, compare mean, independent sample t-test, kita masukin kelompok. Untuk nilai ini yang di test variabel, dan untuk kelompok ini yang di grouping variabel. Lalu kita klik define group 1, 2, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, ini dia hasil outputnya. Kita bisa jelaskan bahwa di grup statistik di sini meannya itu untuk kelompok 1 adalah 82,27 dan untuk kelompok 2 itu 88,60, atau kelompok 1 ini bisa dikatakan tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 ini menggunakan Excel. Di sini kita lihat jauh beda, makanya kita bisa ambil keputusan atau kesimpulan bahwa HA sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Kemudian kita bisa juga mengambil kesimpulan dengan menguji nilai sigtotal. Kita lihat di sini nilai sigtotalnya itu adalah, atau nilai signya itu 0,582 dengan degree of freedom itu 28, dengan nilai sig total itu 0,022, dengan degree of freedomnya itu 0,05 sesuai SPSS. Kita lihat bahwa di sini nilai sig totalnya kan 0,025, di mana 0,025 ini, 0,22 ini lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya kita juga bisa ngambil kesimpulan atau keputusan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Kita lihat di sini bahwa degree of freedom itu 28 dengan T tabelnya itu 0,05 dibagi 2 itu 0,25 dengan degree of freedom 28. Sekarang kita lihat di tabel T tabel. Di sini 0,025 dengan degree of freedom-nya itu 28. Di sini
di sini bahwa hasilnya itu 2,04 2,04841. Sedangkan kita lihat di T hitung di sini sebentar. Di sini maaf, laptopnya agak nge-lag. Di sini kan tadi untuk 28 ini adalah 2,04841. Kita jelaskan ulang. Kita lihat untuk hasil outputnya. Nah, di sini maaf, hasil outputnya di sini dengan nilai SIG atau nilai T itu 2,416. 2,416 itu lebih besar daripada 2,04841. Yang bisa kita ambil kesimpulan, kita kembali ke soal. Di sini HA, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Selanjutnya kita ke pengujian two sample t-test yang variety test. Untuk pengujiannya itu H0 tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Dan HA ada perubahan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Maka hipotesis yang terbukti adalah, sekarang kita langsung masuk. Sebelumnya di sini lakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Maka hipotesis yang terbukti adalah oke. Sekarang kita buka dulu SPSS-nya. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita langsung open datanya aja atau import datanya. Excel. Kita cari filenya. Kita tunggu sebentar. Lalu kita klik OK. Kita ubah dulu jadi 0. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pengujiannya. Pertama itu kita klik Analyze,
lalu kita pilih yang compare mean, lalu kita pilih yang variate sample t-test. Untuk di sini untuk variabel 1 itu berat badan sebelum dan variabel 2 itu berat badan sesudah. Lalu kita klik OK. Nah, di sini di tabel variate sample statistik di sini kita bisa jelaskan bahwa berat badan sebelum itu MN 66,81 dan berat badan sesudah itu 61,94 dengan total data masing-masing 16. Standard deviation untuk sebelum itu 6,656 dan sesudah itu 6,403 dengan standar error mean itu 1,664 dan yang sesudah itu 1,610. Di sini kita lihat di rata-rata atau mean bahwa 66,81 dan 61,94 ini memiliki perbedaan. Makanya kita bisa ambil kesimpulan bahwa HA sama dengan diterima atau HA ada perbedaan. Nah, untuk di variate sample correlation di sini berat badan sebelum dan sesudah ini total datanya 16 dengan correlationnya itu 0,899 dengan nilai sig 0,000. Di sini kita lihat di outputnya dengan nilai sig ini kan 0,00, dimana 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05, yang berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dan untuk variate sample t-test di sini berat badan sebelum dan sesudah mempunyai mean 4,875 dengan standard deviation 2,941, standar error mean 0,735 dengan lowernya 3,308, uppernya 6,442 dengan nilai T 6,630, degree of freedomnya 15 dan sig totalnya 0,000. Kita juga bisa jelaskan bahwa di sini kita bisa membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Di sini untuk mencari T hitung itu kan rumusnya alfa dibagi 2. Alfanya itu 0,05 dibagi 2 itu menjadi 0,025 dengan degree of freedomnya itu 15. Sekarang kita masuk ke T hitung. Di sini. Nah, degree of freedomnya itu 15. Kita naikin dulu. Di sini degree of freedomnya itu 15 dengan nilai 0,025 mempunyai angka 2,13145. Nah, kita lihat di hasil output kembali. Di sini nilai T hitungnya itu 6,630, di mana 6,630 lebih besar daripada 2,13145. Dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Sekarang kita kembali ke soal. Di sini bahwa hipotesisnya HA sama dengan ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum dan sesudah diberi obat. Nah, untuk soal berikutnya ini ada D, itu lakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA dengan pengujian hipotesisnya H0 sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y dan obat Z adalah sama, dan untuk HA adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y dan obat Z adalah tidak sama. Maka hipotesis yang terbukti adalah, dan berikutnya, lakukan pengujian simultan uji F dengan menguji atau dengan menggunakan nilai F hitung dan F tabel. Maka hipotesis yang terbukti adalah, sekarang kita langsung masuk ke SPSS dulu. Kita buka dulu.
tunggu sebentar. Nah, sudah, kita langsung import datanya. Tipenya kita ubah jadi Excel. Kita masukin file yang uji ANOVA satu arah. Lalu kita klik OK. Nah, sini kan sudah, sebelumnya ini kita ubah dulu jadi 0. Nah, sebelumnya kita akan transform dulu, kita record dulu untuk kelompok pasien. Untuk kelompok pasien, caranya itu klik transform, kemudian record into same to variable, lalu kita masukkan yang kelompok pasien. Old and new, kita masukkan obat X itu 1, obat Y itu 2, dan obat Z itu 3. Add, lalu continue. Nah, sudah ke transform. Selanjutnya kita beri label di variable view di value untuk value kelompok pasien. 1 itu untuk obat X, 2 itu untuk obat Y, 3 itu untuk obat Z. Lalu klik OK. Nah, langsung tipenya kita ubah jadi numerik. Kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita langsung masuk ke pengujiannya. Pertama kita klik analyze, lalu kita pilih yang compare mean, lalu kita pilih yang one way ANOVA. Di sini di dependent listnya itu kita masukkan yang tekanan darah, dan untuk faktor itu kita masukkan kelompok pasien. Nah, kalau sudah, kita klik options, lalu kita klik yang deskriptif dan homogeneity of variance test. Lalu kita klik continue, lalu kita klik yang post hoc test atau post hoc. Kita klik yang Bafferoni sama 2K, lalu signifikasi 0,05. Oke, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasil outputnya. Kita bisa jelaskan di data deskriptif di sini untuk pasien X mempunyai data 7 dengan meannya 125,00, standard deviation 10,801, dengan standar error 4,082, dengan nilai minimum 110 dan nilai maksimum 140. Dan untuk obat Y, total data 7, meannya 125, standard deviation-nya 12,583, standar errornya 4,756, dengan minimum 105 dan maksimum 140. Kemudian untuk obat Z, total datanya itu 7, meannya itu 152,14, standar deviation-nya 15,507,
Standar error 5,861 dengan nilai minimum 130 dan nilai maksimum 175. Dan untuk total dari keseluruhan ini datanya ada 21 dengan mean 134,05, standar deviation 18,071, standar errornya itu 3,943 dengan minimum 105 dan maksimum 175. Nah, di sini kita lihat di tes homogeneity of variance. Untuk level statistiknya 0,352 dengan degree of freedom 1 itu 2 dan degree of freedom 2 itu 18. Dan untuk nilai sigma itu 0,708. Di mana 0,708 itu lebih besar dari 0,05 yang berarti variansnya itu sama atau homogen. Kemudian untuk data ANOVA-nya di sini bahwa between groups-nya itu mempunyai sum of square-nya itu 3438,095 dengan degree of freedom 2, mean square-nya 1719,048 dengan nilai F-nya itu 10,005 dengan sig 0,001. Dan within group-nya itu 3092,857, degree of freedom-nya itu 18, mean-nya itu 171,825 dan totalnya itu 6530,952 dengan degree of freedom itu 20. Kemudian di sini sebelum kita menjelaskan yang post hoc test, di sini di data ANOVA ini between grupnya itu mempunyai degree of freedom 2 dan within groupnya itu mempunyai degree of freedom 18 dan mempunyai F hitungnya itu 10,005, dimana nilai mencari F tabel itu DF pembilang dibagi DF penyebut, yaitu N1 dibagi N2 atau per N2, dimana N1-nya itu 2 dan N2-nya itu adalah 18. Untuk mengambil kesimpulannya, kita buka dulu di tabel F hitung. Di sini. Nah, kita lihat di sini bahwa N1-nya itu 2 dan N2-nya itu adalah 18. Berarti mempunyai nilai 3,55. Sebelumnya untuk pengambilan keputusannya itu jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, dan sebaliknya jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Di sini kan F hitungnya F tabelnya itu 3,55 dan F hitungnya itu di sini kita ke hasil output di sini adalah 10,005 yang berarti 10,005 ini lebih besar dari 3,55 yang berarti H0 ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya bahwa rata-rata obat A, B, C atau X, Y, Z itu tidak sama atau adanya perbedaan di mana ketiganya memiliki perbedaan tekanan darah yang berbeda di antara 3 obat memberi efek yang berbeda. Berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa HA sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z tidak sama. Itu dia. Maka segitu aja untuk jawaban UTS saya, kurang lebihnya mohon maaf.